Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu aspek fundamental dalam perbankan syariah adalah penggunaan akad dalam setiap transaksi. Akad dalam bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam, yakni menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang akad dalam bank syariah menjadi suatu keharusan bagi setiap individu yang berkecimpung dalam bidang ini. Secara etimologi, akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti ikatan atau perjanjian. Dalam terminologi syariah, akad didefinisikan sebagai perikatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan syariah Islam. Akad dalam perbankan syariah adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan tujuan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Menurut fatwa DSN MUI, akad dalam perbankan syariah adalah perjanjian tertulis atau lisan yang mengikat pihak-pihak yang bertransaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Profesor Dr. Haji Wahiduddin, akad adalah perjanjian atau kesepakatan yang sah secara hukum yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menciptakan, mengubah, atau melepaskan hak dan kewajiban. Jadi, akad adalah perjanjian atau kesepakatan yang sah secara hukum antara dua pihak atau lebih, yang bertujuan untuk menciptakan, mengubah, atau menghapuskan suatu hak atau kewajiban. Sebagai contohnya, dalam transaksi pembiayaan rumah berbasis syariah, bank menggunakan akad murabahah, di mana bank membeli rumah terlebih dahulu dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi secara cicilan. Tidak ada unsur bunga atau riba dalam transaksi ini, karena keuntungan sudah disepakati di awal. Pembentukan akad dalam Islam harus memenuhi beberapa unsur dan rukun agar sah dan memiliki kekuatan hukum syariah. Adapun unsur-unsur yang membentuk suatu akad adalah: yang pertama, pihak yang berakad, yaitu harus memiliki kecakapan hukum dan kebebasan dalam bertransaksi. Yang kedua, objek akad, yaitu barang atau jasa yang menjadi objek akad harus jelas, halal, dan tidak mengandung unsur gharar. Yang ketiga, ijab dan qabul, yang mana pernyataan yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam akad. Yang keempat, maqasid syariah, yaitu setiap akad harus mengandung kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Contoh lain dalam pembentukan akad adalah akad wakalah, di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mengelola investasi mereka sesuai prinsip syariah. Dalam akad ini, nasabah sebagai muwakki atau pemberi kuasa, dan bank sebagai wakil atau penerima kuasa, harus menyepakati tujuan investasi dan mekanisme pengelolaannya. Dalam perbankan syariah, akad adalah perjanjian atau kesepakatan yang sesuai dengan prinsip syariah antara dua pihak ataupun lebih untuk melakukan transaksi tertentu. Akad dalam bank syariah dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan jenis-jenisnya, yaitu yang pertama, akad tabaru atau akad non-profit. Akad ini bertujuan untuk tolong-menolong tanpa mengharapkan keuntungan. Contohnya qarat, pinjaman tanpa bunga dengan kewajiban pengembalian pokok saja. Selanjutnya wadiyah, titipan yang harus dijaga dan dapat diambil sewaktu-waktu. Yang kedua, akad tijarah atau akad komersial. Akad ini bertujuan untuk mencari keuntungan yang halal dan sesuai syariah. Contohnya, yang pertama, akad jual beli atau bai. Murabahah, jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Selanjutnya salam, pembelian barang dengan pembayaran di muka, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Selanjutnya istisna, pemesanan barang dengan pembayaran bertahap sesuai kesepakatan. Yang kedua, akad sewa atau ijarah. Ijarah, sewa menyewa barang atau jasa dengan pembayaran tertentu. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa kontrak. Selanjutnya, akad kemitraan atau syirkah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan modal bersama dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Selanjutnya, mudarabah atau kerjasama antara pemodal atau syahibul ma'al dan pengelola atau mudarib, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah dan kerugian ditanggung oleh pemodal jika bukan karena kelalaian pengelola. 3. Akad jaminan dan pelengkap. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain. Ran adalah jaminan atau gadai dalam transaksi syariah. Kafalah adalah jaminan dari satu pihak kepada pihak lain untuk menjamin pembayaran atau tanggung jawab tertentu. Batalnya akad dalam syariah. Akad dalam Islam bisa menjadi batal atau fasid jika tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Beberapa penyebab batalnya akad antara lain:
1. Tidak memenuhi rukun akad, seperti tidak ada ijab dan kabul yang sah, tidak ada pihak yang melakukan akad, dan tidak ada objek akad yang jelas dan halal. Yang kedua, tidak memenuhi syarat akad, adanya unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Objek akad haram, misalnya jual beli barang terlarang, tidak adanya kesepakatan yang sah dari kedua belah pihak, dan adanya paksaan dalam akad. Jadi, pelanggaran dalam akad seperti salah satu pihak melakukan penipuan, terjadi pemalsuan data atau manipulasi harga, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam akad. Jika suatu akad batal, maka transaksi yang terjadi dianggap tidak sah dalam hukum Islam, dan pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atau pengembalian dana. Macam-macam akad. Yang pertama, akad sahih. Akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya sehingga dianggap sah menurut syariah. Yang kedua, akad fasid atau rusak. Akad yang tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun yang diwajibkan oleh syariah. Yang ketiga, akad batal. Akad yang tidak sah sejak awal karena bertentangan dengan syariah. Misalnya, akad yang mengandung riba atau gharar. Contohnya jual beli yang mengandung unsur gharar, seperti jual beli ikan dalam air yang belum bisa dipastikan jumlah atau kondisinya. Akad tabaru dan akad tijarah. Akad tabaru adalah akad yang bersifat sosial dan bertujuan untuk saling membantu tanpa mengharapkan keuntungan. Contoh akad tabaru dalam bank syariah yaitu qard, wakalah, hiwalah, dan ram. Akad tijarah adalah akad yang bersifat komersial dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Contoh dari akad tijarah dalam bank syariah yaitu mudharabah, salam, istihah, dan ijarah. Macam-macam musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk usaha bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Jenisnya yang pertama musyarakah mufawadah, yang kedua musyarakah inan, yang ketiga musyarakah wujuh, dan yang keempat musyarakah mudharabah. Macam-macam musyarakah dalam perbankan syariah. Musyarakah mutanakisah adalah akad kerjasama kepemilikan aset atau usaha, di mana salah satu pihak secara bertahap membeli bagian kepemilikan pihak lain, sehingga akhirnya menjadi pemilik penuh. Contohnya pembiayaan rumah, bank dan nasabah membeli rumah bersama, lalu nasabah membeli bagian bank sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya rumah menjadi pemilik nasabah sepenuhnya. Musyarakah permanen. Dalam musyarakah ini, porsi kepemilikan masing-masing pihak tetap, tanpa ada rencana pengalihan kepemilikan kepada salah satu pihak. Contoh, investasi bersama dalam proyek bisnis, kerjasama modal antara bank dan pengusaha dalam usaha tertentu. Musyarakah inan adalah akad kerjasama di mana setiap pihak memberikan modal dengan jumlah yang bisa berbeda, dan setiap pihak juga berhak ikut serta dalam pengelolaan usaha. Contohnya, 2 orang atau lebih berinvestasi dalam suatu usaha dengan modal dan tanggung jawab yang berbeda. Bank syariah dan nasabah bersama-sama mendanai proyek dengan pengelolaan usaha dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satunya. Musyarakah wujuh. Musyarakah wujuh adalah kerjasama bisnis yang didasarkan pada reputasi dan kepercayaan para mitra, tanpa kontribusi modal dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk keahlian, jaringan, atau nama baik. Contohnya, 2 pihak bekerja sama untuk membeli barang secara kredit dari pemasok, lalu penjualnya dan pembagi keuntungannya tanpa memberikan modal awal. Musyarakah mudharabah adalah jenis musyarakah di mana salah satu pihak memberikan modal, sedangkan pihak lain hanya berperan sebagai pengelola usaha. Contohnya, seorang investor memberikan modal kepada mitra bisnis yang mengelola usaha, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan Akad dalam bank syariah adalah perjanjian yang harus memenuhi syarat dan rukun agar sah secara syariah. Terdapat berbagai macam akad seperti akad tabaru yang bersifat sosial dan akad tijarah yang bertujuan komersial. Selain itu, musyarakah sebagai salah satu akad kerja sama memiliki beberapa bentuk yang dapat diterapkan dalam transaksi perbankan syariah.